Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah ibadah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita di sepanjang kehidupan yang telah kita jalani. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, menganugerahkan kita dua nikmat terbesar dalam kehidupan ini, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kita berharap semoga dua nikmat terbesar dalam kehidupan kita ini mampu kita pertahankan sampai kematian datang kepada kita. Kita syukuri juga nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Allah anugerahkan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama di masjid yang Allah muliakan ini untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dan salah satu cara kita untuk menyempurnakan syukur lisan dan syukur hati kita, karena sesungguhnya syukur kepada Allah dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, tidaklah kita dikatakan sebagai orang yang sempurna dalam bersyukur. Kita syukuri nikmat Allah dengan hati kita, yaitu meyakini bahwa semua nikmat ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu pun belum cukup untuk menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kesempurnaan syukur kepada Allah adalah ketika kita menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nantikan dan harapkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah kepada kita adalah apa yang ada dalam diri kita. Allah berikan kita kedua kaki, kedua tangan, dan seluruh yang ada dalam anggota tubuh kita. Nikmat yang tidak pernah kita minta, tetapi Allah telah berikan kepada kita, yang kadang-kadang luput kita syukuri. Dan di antara nikmat yang ada dalam diri kita adalah Allah telah memberikan kita nikmat berupa lisan. Dan sungguh Rasulullah Muhammad SAW memberikan begitu besar perhatian kepada satu nikmat yang bernama lisan ini,
Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Wahai Mu'adz, maukah engkau aku tunjukkan kepada satu perkara yang bisa menyelamatkanmu dari azab neraka dan memasukkanmu ke dalam surga?" Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, "Aku mau ya Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah berkata kepada Mu'adz bin Jabal sambil beliau memegang lisannya, "Peliharalah lisanmu." Inilah perhatian Rasulullah kepada sahabat-sahabat beliau dan juga kepada kita umatnya, untuk memperhatikan perkara lisan kita yang sungguh bisa mengantarkan kita kepada kebaikan dan kebahagiaan, tetapi juga bisa mengantarkan kita kepada kebinasaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib akan sampaikan satu hadis yang berkaitan dengan ucapan yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam salah satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna abghadal kalami ila Allah ay yaqula ar-rajulu lir-rajuli ittaqillah fayaqulu alaika nafsi." Rasulullah berfirman dalam hadis ini, sesungguhnya perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ay yaqula ar-rajulu lir-rajuli, ketika seseorang berkata kepada orang lain dengan maksud untuk menasihati, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dinasihati ini fayaqulu, dia menjawab, alaika nafsik atau alaika binafsik, urus saja dirimu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya ada satu ucapan yang kalau ucapan itu keluar dari lisan kita, maka akan mendatangkan kemurkaan dan kebencian Allah kepada kita. Yaitu ucapan ketika seseorang menasihati kita dengan kebaikan, mengajak kita untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian nasihat itu atau ajakan untuk berbuat kebaikan itu kita jawab dengan satu kalimat, alaika binafsik, urus saja dirimu sendiri, tidak usah ngurusin orang lain. Maka ucapan itu sungguh akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna min akbari dzambi indallah," maka sungguh di antara dosa besar di sisi Allah adalah ayyaqular rajulu lirrajuli, ketika seseorang menasihati orang lain dengan kalimat ittaqillah, nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijawab dengan fayaqulu alaika binafsik, dijawab dengan urus saja dirimu sendiri, maka ucapan kita itu termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang perkara ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 206. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathul izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, maka bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sesungguhnya jahanam itu adalah tempat tinggal yang paling buruk. Kaum muslimin jamaah ibadah Jumat rahimani wa rahimakumullah, alaika binafsik, urus saja dirimu sendiri. Yang semakna dengan kalimat ini adalah ketika orang menasihati kita, kita mengatakan kepadanya, sok alim, sok suci kamu,
sok merasa paling benar sendiri. Itu ucapan-ucapan yang semakna dengan alaika binafsik. Para ulama hadis menjelaskan tentang hadis yang kita sampaikan di awal tadi. Ada dua alasan kenapa kalimat alaika binafsik, urus saja dirimu sendiri, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan pertama yang dikemukakan oleh para ulama hadis, kalimat alaika binafsik, urus saja dirimu sendiri, adalah kalimat yang dibenci oleh Allah lantaran kalimat ini menyelisihi satu perkara yang pokok dalam Islam, yaitu saling nasihat menasihati. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Islam mewajibkan kepada kita untuk berdakwah, saling nasihat menasihati dalam menetapi kebenaran dan nasihat menasihati dalam menetapi kesabaran. Maka ketika dinasihati untuk berbuat baik, untuk beribadah, taat kepada Allah, kemudian menjawabnya dengan kalimat yang tidak baik, urus saja dirimu sendiri, maka sungguh ucapannya itu telah menyelisih perkara yang penting dalam Islam, yaitu kewajiban berdakwah, kewajiban saling nasihat menasihati. Dan Rasulullah juga menegaskan dalam hadisnya, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Maka ketika sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammah. Nasihat itu adalah untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk pemimpin kaum muslimin dan untuk umat. Bagaimana kita menasihati Allah kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Makna nasihat di sini ada dua. Yang pertama, makna nasihat itu adalah mendekatkan dua yang berjauhan. Kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka mendekat kepadanya dengan cara kita menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita menasihati Al-Quran dengan cara kita mendekat kepada Al-Quran, yaitu kita sering berinteraksi dengan Al-Quran. Kita menasihati Rasulullah Muhammad SAW, artinya kita mendekat kepada Rasulullah dengan cara kita menunaikan hak-hak Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Maka menasihati Allah adalah ajakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengajak kita untuk ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya itu adalah ajakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lantaran ketika diajak untuk taat kepada Allah kemudian menolaknya dengan kalimat alaika binafsik, maka Allah benci dengan kalimat tersebut. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalimat alaika binafsik itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu lantaran ketika dinasihati untuk ketaatan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, ia jawab dengan urus saja dirimu sendiri, maka sungguh ucapan itu adalah ucapan yang keluar dari lisan orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Orang yang tidak suka dinasihati, maka sungguh dalam dirinya ada tanda-tanda kesombongan yang bercokol. Sebagaimana Rasulullah bersabda, batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Orang yang ketika dinasihati untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia tolak nasihat itu, maka sungguh dalam hatinya ada kesombongan. Atau apabila orang yang ketika dinasihati dan ia merendahkan orang yang menasihatinya, maka tanda-tanda kesombongan ada dalam dirinya.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu siapapun yang menasihati kita, siapapun yang mengingatkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu keluar dari lisan anak kecil, selama itu adalah sebuah kebaikan dan ajakan untuk taat kepada Allah, maka kita harus lapang hati, lapang dada untuk menerima nasihat tersebut dari siapapun datangnya. Bahkan kalaupun nasihat itu datang dari seorang ahli maksiat sekalipun, selama itu adalah nasihat yang baik, maka kita harus menerima nasihat itu. Dan tidak sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa menyebabkan kita mendapatkan kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu lapang dalam menerima nasihat dari siapapun datangnya nasihat itu, selama nasihat itu adalah untuk kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.